Pulang Lampung kita. Ada di ini. Ada. Iya kemarin. Pakai lagu dong. Lu tadi kira banget Pakai sen lagu. Jadi sekian nggak datang lu kira banget asik sekian nggak datang. Belum ya. Pakai sen pulang ke Padang. Sen mudik. Mayu. Begini. Iya. Iya, dari ketahuan pembohong sama si Oai. Ini lagi BBM berjalan biru. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ala dini wa kuliniyatin sholih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadratin mu'alifah kita Narwai jamil ulamai nabiyina khususan rahadati sahabat As'aluka karamah wal barakah wa syafa'ah alim fid-dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim barakah wal karamah syafaqatul wal syafa'ah
Waridallahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal istijalu wa taraki fil birri fa innahu hislatul mufawwitatul maqasidil muqi'atu fil ma'asi. Wa amal istijal, adapun al istijalu sifat terburu-buru, sikap tergesa-gesa. Wa taraki atau lawan dari terburu-buru, terlalu lemot, terlalu santai. Fil birri, dalam haliah kebagusan. Nah, buru-buru dalam kebaikan, terlalu santai dalam kebaikan, itu nusqatin fa innahul khislatul mufawwitatul maqasid. Keduanya adalah perkara yang dapat menggagalkan kita mencapai tujuan. Jadi orang mah jangankan urusan ibadah, urusan dunia baik, jangan buru-buru, jangan terlalu santai. Buru-buru banget bisa gagal, terlalu santai gagal. Yang boleh gimana? Wow, tapi pasti. Jadi slow itu bukan nyantai ya, pertengahan dah. Apa bahasanya? Ya biasa aja. Enjoy ya, biasa aja. Nah, urusan ibadah hancur kalau buru-buru, jelas. Apalagi urusan dunia. Urusan ibadah baiknya bisa gagal kalau terlalu nyantai. Ya sama urusan dunia juga bisa gagal. Nah, sifat buru-buru, sifat terlalu santai ini, keduanya termasuk daripada sifat jeleknya hati. Kan ini lagi ngebahas hati, Malik masih ngebahas hati kagak boleh hasud, hati kagak boleh takabur, kagak boleh riya, kagak boleh sum'ah segala macam. Sampai kemarin ada pembahasan hati jangan tulul amal. Apa itu tulul amal? Terlalu banyak rencana yang berkaitan dengan dunia. Semangat banget nyari dunianya. Emang tujuannya mau ngumpulin dunia. Tapi kudu bisa ngebedain mana tulul amal, mana himmah. Kalau himmah ya bisa jadi secara dohiriyahnya nih orang lagi ngejar-ngejar dunia. Semangat kerjanya, semangat bisnisnya. Ngaji berbawa alam bisa telepon, nyampe ke lapak tuh kan. Samperin ke sono, semangat dia. Itu tulul amal, belum tentu kan begitu. Bisa jadi himmah. Apa itu himmah? Punya tujuan yang gede. Dia nyari dunia segitu getolnya, tujuannya bukan kesenangan dunia. Kenapa? Pengen ngejaring amal ibadah di dunia. Karena memang ibadah itu kudu punya duit. Siapa bilang ibadah gratisan enak baik? Lu punya koko, punya peci, bayar kagak? Bayar. Kecilnya segitu. Makanya salah kalau ada orang Islam, ada kiai ngajarin wah jangan pada usaha. Salah itu. Daglok gitu kiai itu kan gitu. Pembelaan saya biasa. Yang penting tujuannya buat ibadah. Ibadah itu himmah. Nah, yang boleh kita punya himmah. Kemudian hindari lagi penyakit hati. Ini penting nih.
Karena hati dari anggota yang lain itu paling penting. Nggak boleh punya istijal, nggak boleh taroki. Apa itu istijal? Apa-apa pengen buru-buru baik. Kawin gue pengen buru-buru nggak mulai itu. Ini yang ada tangkap hansip kan gitu. Itu gara-gara buru-buru, belum siap, belum apa, belum kawin bayar tenang. Ngaji gua diajarinnya begitu. Seorang istri adalah pintu rezeki. Itu kalau satu, berarti pintu rezekinya satu. Kalau dua, kan dua. Kalau tiga. Kalau udah kawin dulu, rezekinya belakangan. Daglong, kan gitu. Kenapa? Buru-buru tanpa persiapan. Akhirnya gagal tengah jalan. Nah, terlalu santai, hancur juga. Hancur. Malah bahasa Imam Ghazali mah fa innahul hislatul mufawwitatul lil maqasidi al muqiyatu fil ma'asi. Kalaulah buru-buru itu, terlalu santai itu berkaitan dengan ibadah, maka selain daripada menghalangi tujuan, menggagalkan harapan, juga bisa muqiyatu fil ma'asi, bisa narik ke maksiat. Bisa jadi narik ke maksiat. Bisa jadi narik ke maksiat. Fa inna min ayatil kal hisla tabdu ayatadharu apatun arbaun. Karena kalau orang yang punya sifat buru-buru atau orang yang punya sifat terlalu santai, maka dia akan memunculkan 4 macam bahaya dari dirinya. Mana? Ihdaha ayak sidal abidu manzilatan fil khairi wal istiqomah. Kalau dia buru-buru dalam masalah ibadah, buru-buru banget nih, nanti timbul rasa tujuan, timbul keingin dengan ibadahnya ini supaya dia buru-buru dapat manzilah, dapat martabat. Mondoklah 2 tahun, udah langsung pengen jadi kiai baik tuh. Wirid biar banyak, apa? Pengen buru-buru kaya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Makanya bolak-balik asobiri, manakiban kagak berhenti tujuannya belum kecapai juga bisa jadi ini penyakitnya kalong. Ada nggak kalong? Ada. Hati-hati. Lah kalau umpamanya selawatan, bareng sama si A itu pergi selawatan, malah dia mah jarang, tapi dia mah yang dia pengen ketemu baik itu, ini rahasianya. Jangan dijadiin target. Makanya jangan kenyang sama Fadilah. Fadilah juga kalau di Arab, kalau di Jakarta mah Fadilah kan gitu. Ini mah udak-udak Fadilah diudak-udak, ya kan. Puasa 3 hari lakot jakum, pengen buru-buru kebal. Ada pengen buru-buru kebal. Ya, jangankan sama golok. Jangankan sama golok. Sama oyot BG masih baret. Kenapa? Salah tujuannya. Tujuannya salah. Apa lakot jakum yang kagak manjur? Hati-hati, ini bolok konco. Bukan lakot jakum yang kurang manjur, tapi muka lu yang hancur kan begitu. Aduh, dari jauh kayak Camat Cianjur, udah deket kayak monyet di Banjur kan. Jelek banget tuh bahasa. Aduh. Korek. Jangan buru-buru, santai. Tapi santai buat gua nggak boleh. Tuh kalau buru-buru. Nah, istijal bahkan muqiyatu fil ma'asi bisa menarik ke ranah maksiat. Mana maksiatnya? 1, emang bener kalau ibadah ngarepin martabat naik? Bener gak? Pengen diangkat derajat tujuan ibadahnya, bener gak? Kalau nggak bener berarti masih ya. Fa inna min manzilatan ayrutbatan fil khairi wal istiqomati. Pengen buru-buru istiqomah, pengen buru-buru derajatnya tinggi, pengen diburu-buruin dijadiin paling kiainya. Mana-mana gamis ngengser. Aduh. Korbannya segede triplek. Tetep dipanggilnya mah. Mana Malik? Buset.
Perasaan gue udah berbulan-bulan pakai kain masih dipanggilnya mana Malik baik. Ustad lu, gua Ustad. Sampai dimerekin belakangnya, panggil saya Ustad. Itu akibat apa? Istijal. Pengen buru-buru dalam ibadah. Banyak yang begitu sekarang, ngebadeg. Badeg kan. Ngaji kagak, apa kagak. Jadi tukang foto doang tadiannya. Berhubung nasibnya rada bagus jadi mantu kiai, terus gandeng-gandeng tukang ceramah, sekarang panggilannya udah Al Ustad. Berani cuap di depan ummah. Blon. Jamaahnya ya super blon. Lama proses. Santai. Terlalu nyantai juga nggak bos. Enjoy kalau kata Pak Ketua mah enjoy lah. Masalah ibadah dulu dibawa masalah usaha juga mau kemana emang buru-buru banget bisa menggagalkan tujuan. Ya iya kita mau ke Pemda buru-buru, wah batbet bawa motor, ngapa karena buru-buru nggak hati-hati jatuh, nyampe nggak ke Pemda? Nggak nyampe, masuk akal. Nah, waya jetahidu paruba mayastajilu pinaili hal mandilata walaysa zalika fi waqtil istijal. Pengen buru-buru nyampe naik derajatnya padahal waktu naik derajatnya belum sampai. Gimana dah? Ini pisang belum waktunya mateng. Karena buru-buru disemprot. Mateng, rasanya beda sama yang mateng di pohon. Ayo, beda nggak? Beda. Yang di karbit sama yang mateng di pohon beda. Karena apa? Karena buru-buru. Dia belum pantas-pantasnya disebut ustad, tapi kemana-mana sudah mengustadkan diri, sampai mesen di KTP-nya taruhin ustad gua itu ustad. Ustad Abdul Malik barangan lu kan begitu. Kemana-mana bawa ini nik Al Ustad. Hati, itu namanya kalau pisang mah pisang karbitan. Mual pulen bahasanya. Mual. Magel, ada magelnya, ada efek sampingnya. Makanya sekarang orang makan buah kagak ngejamin sehat. Kenapa? Karena buah-buahnya belum usia dipetik udah dipetik. Begitu, gampang banget kan. Katanya orang kalau rajin makan buah sehat, ini rajin banget makan buah, malah mencret, memang kebanyakan kimia. Kan gitu. Kebanyakan kena kimia karena buru-buru prosesnya. Ini orang ngaji baik kesono ngaji, kesini ngaji, kesono ngaji, kesini ngaji. Lah emang gurunya belum matang di pohon. Gurunya boleh dikarbit, diempos kan begitu. Diempos. Biar buru-buru mateng. Akhirnya ada efek madaratnya? Ya banyak. Kemarin Bojong udah kena begitu. Dulu Bojong kampung yang ditakutin, Bojong gede itu istilah daerah kiai dulu, mah daerah santri. Sekarang mah Ustadz ilah. Ditanya Pak Ustadz bagaimana ketika ada seorang meninggal kemudian dikubur di tanah orang lain? Apa hukumnya? Manusia mah berhak dikubur di tanah. Ya emang gue mau kubur di ruang tamu lu kan tolol tuh Ustadz namanya. Itu kan bukan jawab. Tanya dulu itu orang lainnya ridho kagak? Ridho. Ya kalau ridho mah ngapain gila ditanyain kan gitu. Tanpa sepengetahuan orang ya wajib diangkat. Kalau manusia berhak dikubur di tanah, ya tanah siapa? Coba taruh di tanah gua. Kalau gua gali, gua jemur mendingan gua jadi deng-deng kan begitu. Ya maksudnya berhak dikubur di tanah itu tanah kuburan, tanah yang sudah diwakafkan atau tanah keluarga. Nah itu gara-gara apa itu? Ustadznya belum matang di pohon. Banyak yang begitu. Nah bahayanya terburu-buru dalam kebaikan pun bisa bahaya. Ini mah nggak jadi kiai buru-burunya. Tapi gimana?
Fa imma ayyabturo wa yayas fayatrukul ijtihad fayuhramutil kal manzilah. Ini mah orang tujuan ibadahnya pengen banget buru-buru hasil maksud apa? Pengen gampang jodoh. Pengen gampang jodoh. Wirid, wirid, ayo. Karena pengen buru-buru, ada kesabaran nggak? Ada. Paling diwiridinnya. Pertama tiap malam. Udah tiap malam, ini kok seminggu kagak ada bayang-bayangan pisan. Ngeliat cewek kagak ada yang nyengir pisan. Oh ini malah rada kurang manjur. Mulai kendor tuh. Tadinya tiap malam, akhirnya seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali dijalanin, kagak juga. Akhirnya hilang pis. 3 hari sekali. Masih kagak juga. Ya udah hilang pisan. Hilang pisan kagak dikerjain sama dia. Kenapa? Karena kagak nyabar. Karena ada rasa pengen buru-buru. Akhirnya putus asa. Udah lah, kalau kudu ngirit. Bukan begitu kan? Wayayas. Payat rukul ijtihada. Akhirnya dia tinggalkan kesungguhannya. Mana wiridannya ditinggal. Ditinggalin. Nah emang kagak manjur. Wow, langsung kagak manjur baik. Emang ustadznya kagak ikhlas nih jajahnya. Ustadznya disalahin. Kurang ajar. Padahal bagaimana kagak ikhlas ngasihnya. Ngamplop kagak, maharin kagak, minta kagak, langsung dikasih, disuruh nyatet. Masih ustadznya be difitnah, kan diajal itu. Masih ustadznya be yang difitnah. Nih gua kasih rahasianya tuh hati kita. Hati kitanya beresin. Jangan buru-buru amat. Ayo be, ikutin baik. Fayatrukul ijtihada payuhromu. Kalau dia udah ditinggalin tuh kesungguhannya, akhirnya yuhromu tilkal manzilah, tujuannya terhalang. Ya kagak jadi tuh. Orang belum sampai udah berhenti tengah jalan. Alatiyak suduha, yang memang dia tuju, ya belum nyampe. Kagak dapet. Ya gimana mau dapet? Orang masih di tengah jalan udah berhenti kecapean duluan. Capeknya ngapa? Gara-gara buru-buru. Sekarang kita bawa motor, antara kenceng sama santai, capean mana? Kenceng, buru-buru, konsentrasi penuh segala macam. Tapi kalau naik Vespa mah kagak kerasa. Naik Vespa tuh, kalau naik ranking capek. Tuh makanya kudu punya Vespa, punya ranking bisa nyurah Malik. Lu mah fitnah gua be gila dunia lah apa. Maksudnya biar sampai ke situ tuh pelajaran kita. Oh iya nih kalau naik ranking buru-buru, capek. Resikonya gede. Naik Vespa mah santai nyampe. Awas, hati-hati. Masalah apa gua begitu. Jangan pengen buru-buru beres. Dikerjainnya kan. Ayat rukul ijtihada wa imma ayaglu ayat aja wajul ada fil judi wa itabin nafsi. Ada juga saking buru-burunya akhirnya dia malah jadi melewat batas, melampaui kecepatan. Kalau bahasa motor, melampaui kecepatan, digeber bae tuh motor. Saking buru-burunya, ringsek kagak tuh motor. Ringsek. Kata gurunya, long cukup semalam 21 balik. 21 balik. Saking pengen buru-burunya 1000. Ujung kuning. Pengen buru-buru nyampe kagak, akhirnya badannya begitu. Usahakan sesuai dosis, sesuai anjuran pemakai. Santai main apa sih ya Allah. Ini ngaji mahal nih, mual dapat tuh di majelis mana-mana. Beneran. Karena ini pengajian berdasarkan pengalaman. Bener pengalaman. Dulu lagi ngotot banget, belum punya motor, pengen banget punya motor. Wah, harus sono kuliah gedebuk, malah kebuang gua ke Sumatera. Jalan kaki sama si Emen, bulak balik. Ayo beda betul motor, jalan kaki gitu. Saking buru-burunya.
malah akhirnya jauh dari tujuan, mulai dihilangin. Alah, ntar gue punya rantai, punya. Nah itu sama, prakteknya sama, namanya buru-buru, al-ajalatu minasyaitan. Nabi juga udah ngomong, sifat terburu-buru itu datangnya dari setan, kecuali dalam beberapa perkara. Mana kalau kita punya anak perempuan, perawan, buru-buru nikahin, itu bukan dari setan, tapi menyelamatkan anak kita dari setan. Gitu. Itu Maden. Kalau ada orang punya perawan buru-buru ditikahin, buru-buru amat, dari setan kan buru-buru. Bukan, tapi nyelamatin anak gua dari setan kayak lu gitu. Tuh, satu. Yang keduanya bayar utang. Yang ketiganya nyebrang di pintu kereta, jangan santai-santai amat. Tuh, satu. Wa imayak lu ya taja waju hadapil judi, saking pengen buru-burunya akhirnya diporsil tenaganya, diporsil. Kata gurunya udah kagak kudu dipuasain. Kata gurunya udah 3 hari bagi ngawasi 41 hari. Kata gurunya udah kalau mau puasa tapi puasa biasa mutih. Kata gurunya udah kalau pengen mutih mah udah dah 41 hari mutih nggak apa-apa. Ditambahin mati geni 3 hari. Dapat tuh perempuan, dianya mati. Rusak apa juga kalau nggak sesuai dosis rusak. Tuh. Payoromu kemudian pilju diwait abin nafsi, disiksa badannya, disiksa. Ayo sholatnya kagak berhenti, siang puasa, malam tiba ngasal buka doang. Akhirnya fisiknya melemah, jadi wali kagak, akhirnya dikubur gitu. Makanya itu Malik, lu kalau ngeliat gua, kok jarang amat puasa, gua ngamalin ini. Protes banget sih. Aduh, ntar gua ganti dah, jangan gua konco dah, majlis protestan nih. Jangan Islam dong, pada protes mulu. Jadi wait abin nafsi payan kotiu antil kalmanzilah. Akhirnya karena memang badannya dipaksa, diporsil, nggak sesuai dosis, boro-boro dapet tujuannya, dianya ringsek duluan. Fahuwa baina ifrotin wa tafritin, karena sesungguhnya orang yang terjebak dengan sifat buru-buru itu, maka dia adanya di antara dua. Kalau tidak gegabah ceroboh. Ya orang kalau buru-buru begitu gegabah itu kurang awas, sembarangan udah, ceroboh udah, ngambil tindakan juga ya ceroboh. Taksir wakilahuma natijatul istijal. Gegabah dan ceroboh ini adalah buah daripada buru-buru, akibat daripada sifat buru-buru. Walaqad ruwiya sallallahu alaihi wasallam annahu qala, padahal jelas Nabi pernah ngomong, kata Nabi, inna dinana hada matinun, sesungguhnya agama kita ini matin. Kalau ibarat barang itu barang yang keras, barang yang kokoh, barang yang kuat. Faugil fihi birifkin. Oh. Nah kalau menghadapi sesuatu yang keras harus dengan kelembut, santai ngadepin masalah yang keras. Jadi jangan diterima bulat-bulat, yang pengen buru-buru jadi kiai sih. Baru hafal 2 hadis, 3 hadis, udah ngerasa jadi kiai. Akhirnya jadinya apa? Nyalahin orang. Padahal kagak, santai baik. Beragamanya yang santai. Jadi bagaimana kita agak santai atau kita makan udah paham lah. Siapa yang masuk surga gara-gara ibadah? Ada nggak manusia yang masuk surga gara-gara ibadah? Kagak ada. Ya wasin jebakan Batman nih men. Jangan terus wah iya ya, berarti nggak ada manusia masuk surga lantaran ibadah. Ya mending ngapain gua ibadah? Tuh, kejebak tuh kalau begitu tuh. Maksudnya ya santai. Itu jadi tolak ukur kita, ya ibadah baik, tapi jangan buru-buru amat
ibadahnya digedor-gedor banget, tujuannya pengen masuk surga. Karena nggak ada manusia masuk surga lantaran amal ibadah. Manusia masuk surga lantaran kasih sayang Allah. Gitu. Emang kenapa? Kalau ibarat jual beli kagak kebeli itu surga. Ibarat jual beli nggak bakal kebeli. Ayo. Buat ngebayar kesalahan kita baik ya. Kira-kira nih yang dihitung dendaan duluan apa bonus duluan? Denda. Hah? Aduh. Malik gaweannya kagak pernah bener, akhirnya merugikan perusahaan. Datang 1 bulan ngadep ke bos, mana gaji saya? Baru gue pengen gaji lu, kampret kan begitu. Ini barang gua lu rusak. Mana barang gua lu rusak? Badan lu kata Allah emang punya siapa? Ayo. Emang gua ngasih badan itu, gua pinjemin ke lu emang buat pakai apa? Tapi lu malah rusak. Mana rusaknya? Lu pakai di jalan yang gua kagak kasih. Sekarang mah jangan minta gaji, dendaan dulu bayar. Karena udah salah kagak ngerasa salah, akhirnya malaikat pun ngambil keputusan. Ini mah jangan sampai ntar kita gebugin disalahin, ya udah masukin dulu dalam karung gitu. Dalam karung baru gebotin. Ntar begitu bonyok keluar kan dia nggak bisa nyalahin. Lu ngapa lu? Kan begitu. Gua digebugin, gua mah nggak gebugin lu, gebugin karung. Cuman lu ada di dalam. Karena lu apa mau di dalam karung? Taprit bahaya, buru-buru. Wakilau manatijatul istijali, kata Nabi, ini agama yang kokoh, agama yang keras, agama yang sesuatu yang padat. Jadi kalau ngadepin barang padat itu jangan keras, jangan buru-buru amat. Rautin. Dikit-dikit belajarnya dari kocok tangan dulu. Kocok tangan, ke kumur, istinja, dari situ dulu. Udah pengen langsung, mana ini hukum jinayat. Baru gue ngaji 3 bulan. Mana hukum Islam? Ke majelisnya gue 2 minggu udah nanyain hukum Islam. Belum belajar kocok tangan biar bener. Pelan-pelan rautin, kalau barang keras itu dirautin. Lu kampak mau nyendal, kampak mau balik kena jidat. Bener nggak? Ngaji mah begitu men, ngaji mah kudu yang masuk akal. Kata Nabi begitu, inadina. Nah ini kalau diibaratin agama Islam itu suatu benda yang sangat padat, keras. Kagak bisa digebot, kagak bisa. Nggak bisa sekaligus ditelan. Fa'augil bihi birifkin, pelan-pelan. Belajar Islam itu pelan-pelan. Kan ada istilah diniyah, begitu. Sanawiyah, ada iya step by step. Jadi kocok tangan dulu, fikihnya begini. Dalam bab fikih itu kita fikih seadanya kebagi 4. Pertama masalah ubudiyah, masalah peribadahan. Habis ubudiyah naik masalah muamalah, pergaulan, perdagangan, bisnis, gade-menggade, segala macam, utang piutang. Naik lagi munakahat, perkawinan. Ini kawin kan, ngaji bab nikah belum, mau kawin resep banget Roman. Habis itu baru masalah jinayat, masalah hukum dah tuh, perdata, ada pidana, terus ilmu siasat, ada riasat, ilmu berpolitik. Jadi satu-satu babnya di awal dari yang mudah dulu tuh. Dari masalah najis dulu, luar badan dulu. Step by step. Fa'augil bihi birifkin, kata Nabi juga, diamanatkan. Sungguh agama ini sangatlah kokoh, maka masuklah ke dalamnya, selamilah ia dengan lemah lembut. Emang sesuatu yang lembut bisa menembus sesuatu yang keras? Bisa nggak? Bisa. Sekarang paling tajam pisau itu disebutnya water jet. Pemotong baja itu
Waduh kurang gaul sih men, lu melongol. Jadi ada air yang ditembakin, disemprotin, itu saking kencengnya bisa motong berlian. Berlian kan udah istilahnya mineral yang paling padat. Kepadatan itu karats men sebutnya. Lagi sok-sok hebat. Bahasanya kan berapa karat gitu. Berapa pokoknya benda yang paling padat keras kalah sama air. Nabi profesor belajar di sini kemarin Sorogan. Dari hadis ini. Jadi sesuatu yang keras bisa tembus dengan sesuatu yang lembut. Ya kayak belajar kesabaran juga begitu. Makanya jangan buru-buru. Ada bukan wali, ya wali ya, kelasnya kelas wali, Ibnu Hajar. Disebutnya juga Ibnu Hajar. Ibnu anak Hajar batu disebutnya anak batu tuh kiai gede ulama besar. Ibnu Hajar itu anak batu. Ngapa disebutnya anak batu? Karena tadinya blow on 40 tahun nyantren bismillah gua kagak bener. Baca bismillah kagak bener. Jadi wajar kayak Malik. Baru berapa tahun sih? Wah kalau terus pengen baca Fathul Mu'in lagunya menang. Udah bisa baca mulutnya udah bagus. Udah bisa ngejajut amat juga udah bagus. Jangan terus pengen trakal baca kitab kuning. Menang lah. Ibnu Hajar 40 tahun baca bismillah salah lagi. Putus asa dia pulang ke rumah. Ngelihat di perjalanan ada air dari tebing netes. Plak. Lihat sama dia itu tetesannya wadas itu tuh batu yang ketimpa airnya lego. Iya ya. Roman-romannya otak gue mah kagak keras sama kayak batu. Nah ini gue kalau ditetesin air baiknya lama-lama balik lagi ke pesantrennya, ngaji lagi ke gurunya, akhirnya ngarang kitabnya gue kagak perhitung. Saking pinter. Tapi jangan dicontoh, itu bukan untuk tidak diamalkan, jangan. Kalau udah biarin santai wae, 40 tahun belum. Salah mulu sih. Artinya apa? Buru-buru banget kagak boleh. Bahkan wa fi riwayatin wala tubagid ila nafsika ibadatullah. Jangan banget amat nyiksa awak buat ibadah. Nggak boleh. Ibadah sampai menyiksa diri itu nggak boleh. Pokoknya mau puasa intinya, pokoknya saking pengen zuhudnya orang-orang mau buka sahur, ngomong agak dah, pokoknya timbang batalin doang air secaplak, emang rokok 3 bungkus kan gitu. Malam makan kagak, ngapain kagak, sahur pokoknya begitu doang, rokok lagi. Lebaran modar kan. Jangan nyiksa badan, sekuatnya baik. Sekuatnya, tapi benar-benar sekuatnya ya. Kadang-kadang salah tafsir lagi, emang belum kuat saya. Jadi bilang loh, ngapa kagak puasa? Kagak kuat saya. Nggak ada alasan nggak kuat. Kenapa? Apapun yang Allah perintahkan, kalau bentuknya kewajiban, itu udah ditaker. Lu kuat sebenarnya lu kuat. Mana buktinya kuat? Nggak ada orang yang puasa dari pagi sampai asar saking kulaparnya mati. Nggak ada. Ada nggak? Kalaupun dia bulan puasa mati, gue sakit-sakitan kan begitu. Bukan karena puasanya, karena penyakit lama. Nggak ada orang usulnya kemarin sehat nih, begitu puasa langsung sakit. Nggak ada. Karena emang udah dirancang. Manusia nanti ketika diciptakan buat puasa karena memang mereka mampu menjalankan puasa. Ya jangankan Allah, pabrik bagi rancangannya udah dihitung segala macam. Udah dihitung. Ganti olinya kudu sekian per ratus kilometer. Kalau kagak pas, motor yang mesinnya rusak. Ada takaran. Terus ngapa kita diwajibin sholat? Sholat 5 waktu. Yang mah belum kuat ini sholat, kagak mampu ngerjain sholat. Mampu lu sholat. Mampu.
Nggak ada orang gara-gara subuh dia sholat, terus johor dia sholat lagi, datang asar dia sholat lagi, maghrib dia sholat, isya dia sholat, langsung setruk. Ada nggak begini? Nggak ada, karena emang udah ditaker orang tuh kalau sholat malah bisa sehat. Kalau tasihu sholatlah kalian maka kalian akan sehat. Itu kata nabinya. Emang masuk Islamnya gue baru, kagak percaya amat sama Nabi. Gue mau orang modern dong, ya kan? Percayain sama sains, waduh, sama ilmu pengetahuan. Lu cari itu ahli gerakan, ahli senam di Jepang itu sampai menyatakan tidak ada gerakan senam pun di dunia ini yang manfaatnya lebih efektif dibandingkan gerakan sholat. Buktiin, cari bener nggak gerakan sholat ini manfaat buat kesehatan. Ketemu akhirnya sama ilmu pengetahuan. Ini bang dibuktiin doang, dipraktekinnya maka ada ya belum lagi. Orang disuruh zakat karena mampu bayar zakat. Siapa bilang kagak mampu? Mampu. Buat ya mampu. Ya kan nanti bagian yang gak mampu ada solusi. Ingat agama kita ini yusrun warabul haraj. Adinu yusrun. Agama itu mudah. Apa sih? Emang sholat susah? Kali gerakan sholat kayak gerakan kungfu begitu. Kagak bisa saya sholat, ngapa gerakannya? Masya Allah kayak tepak 2 tepak 3. Kan kagak gerakannya timbang diri, ya kan? Sedekap, ruku doyong dikit, diri lagi langsung sujud. Lalu kalau goyang ngebor mah pada bisa gitu. Udah breakdown segala macam bisa, gerakan sholat kagak bisa. Kan bisa kan? Berarti mampu. Gampang. Justru urusan agama itu semuanya mudah. Puasa mudah, emang susah puasa. Itu timbang nahan haus, nahan lapar. Itu juga kagak selamanya. Terus sebelumnya persiapan, mana gila persiapannya. Ilah. Wah masih balik kalau kagak 2 bakul sahurnya. Persiapan bukannya dendam. Wah. Ayo dah. Jujur-jujuran, nimbang berat badan sono. Kalau agak pada nambah 2 kilo. Udah gampang urusan agama itu gampang. Warabul haraj, menghilangkan kesulitan. Mana menghilangkan kesulitan? Ada orang kagak bisa pergi haji. Kenapa? Kagak mampu pergi haji. Jangan pergi haji, umroh bagi kudu make duit 28 juta, 25 juta. Zaman lagi sulit. Mana yang katanya agama menghilangkan kesulitan? Pengen dapat pahala haji, pengen dapat pahala umroh, pengen ya sholat Jumat biar ada getapan. Datangnya ya minimal jam 10, jam 11 gitu. Datang kalau belum beduk, belum datang. Gampang kan, pengen dapat pahala haji. Gampang bagi yang tidak mampu. Saya mah yang gak gampang, jangan ngomongin haji, dah buat zakat fitrah bagi kagak ada, berarti kan sulit. Ayo, kalau umpamanya seorang 45.000, 40 berapa kemarin? 40? Hah? 45 kan? 45.000. Anaknya ada 2, dia sama bininya 45, 90, 180.000. Kagak punya duit, utang gue lagi banyak. Nyari sono sini kagak dapat, sulit, ini sulit. Mana katanya warabul haraj, agama itu bisa melepaskan, menghilangkan kesulitan. Ya lu mah gak kudu zakat, lu mah dapat zakat. Beresan. Penerima. Beres gak tel? Ayo tel. Beres agama begitu. Mustahil. Tadinya muzaki jadi mustahil. Tuh. Mana lagi? Puasa. Kagak mampu puasa.
Nggak ada alasan kagak mampu. Ini mah ada udzur, mana sakit, lagi sakit. Mana lagi dalam perjalanan. Kalau dari Bojong ke Ciseng mah kagak masuk. Udah langsung mau bela diri lah. Perjalanan musafir itu berarti hampir hitungannya 90 km lah. 90 km lebih baru terhitung musafir. Dan juga perjalanannya perjalanan yang bukan lagi maksiat. Bukan perjalanan maksiat. Kalau jadi kurir sabu mah ilah ya maksiat itu mah jangan. Nggak bisa dapat rukhsah. Berarti puasa sakit, agak bisa puasa atau dalam perjalanan. Gimana caranya kan sulit ini. Ya kan? Ya ada solusinya. Mana? Fidyah. Tuh makanya gua kata lu ngajinya jangan sembarangan. Baru-baru lagi nih di Bojong. Fidyah 1 mud 50.000. Kan jadah itu Ustaz pinter buat nyari untungnya. Nah kalau 1 mud kan dibang seliter natak. 1 mud itu 1 liter. Nah iya cekak dah. Lebih kagak. Ngepres. Kalau beras liter berapa duit? 12.000. Dia mintanya 50.000 kan jadah itu. Korupsi lagi Pak. Aduh. Pon. Apa puas? Sholat. Kagak mampu bagaimana? Kagak mampu diri. Sambil duduk juga boleh. Duduk kagak bisa, bisul. Incet-incet bae pantat, kalau pecah kan berabe. Boleh. Tiduran bukan celentang, tiduran miring, tiduran miring, puyeng migren. Ya udah celentang. Cuman dikasih bantal rada tinggi caranya tuh kalau rumah sakit tuh. Putar dulu ke arah kiblat, kakinya ke arah kiblat, kakinya di barat, dianya ada di timur. Kalau miring berarti kayak mayat di kuburan. Palanya di Jakarta, di utara, kakinya di selatan tuh. Kalau miring tuh tahapannya, jangan lu seputar-putarnya ntar orang. Oh lagi sakit tuh angkat baik tuh. Tuh sholatnya gimana? Isyarat gimana? Bangun. Kalau masih bisa bangun, rukunya bangun, sujudnya lebih bangun lagi, buguk-buguk kelantangin gue udah kagak bisa. Ya udah isyarat pakai kepala. Susah kepalanya juga. Kan? Susah. Emang lagi sehatnya susah diajak bener. Susah kan begitu. Akhirnya sampai udah tinggal begitu gua timbang angguk-anggukan kepala dong kagak bisa. Udah kali itu mah udah kagak sholat kan. Udah kagak bisa, berarti ngapain? Tuh kan lu mah kejem lu mah. Kagak lu kagak. Itu mah lu yang kejem mana. Kagak mah kagak masih dikasih solusi, kagak bisa angguk-anggukan kepala au ma'a bi ajpainaiha. Cukup isyarat pakai kelopak mata. Di ruku ngedip, mulut ngedip. Udah kagak bisa ngedip aja balik aja. Bagaimana? Tuh, main kubur. Jangan ajro arkana sholati ala qalbi. Selama otaknya masih bisa mikir, masih ingat ini A, ini B, ini C, tetap dia wajib menjalankan sholat. Cara sholatnya gimana? Kita bayangin doang. Bayangin aja. Allah. Kalau udah nggak bisa berbayang, ya udah habis. Kalau bayangannya juga udah habis, baru tuh sholat. Berarti kan warokul mudah, sebenarnya mudah. Besok begitu kalau yang malah sholat udah merembet begini. Kalau sholat begini ngapain lagi? Jadi ijabah maaf. Allah. Jangan banget amat ibadah, jangan keras amat. Seukuran badan. Kemudian itu akibat daripada sifat buru-buru yang pertama. Wal afatu saniyatu ayakuna lil abdi hajatun fayatullah fiha wa yuksiru du'a wa yajidu parubama yastajiru ijabata qabla waqtiha fala yajidu fayaturu wa yasamu fayatuku du'a fayuramu hajatu wa maqsuduhu
Seringkali ketika orang beribadah, ketika orang mendekatkan diri kepada Allah, dia terlena dengan tujuannya yang berbau kepentingan duniawi, pengen A, pengen B, pengen C, pengen buat buru-buru diijabah. Kapan sini diijabahnya? Akhirnya mah kebangetan buru-buru, timbul belum datang juga. Rubama yastajilul ijabah qabla waqtiha. Pengennya tahun ini, pokoknya tahun ini, pengenan dia. Tapi memang tulisan kodonya tahun depan. Kata Allah tahun depan, dia pengennya tahun ini. Begitu lewat tahun ini belum juga. Udah dah. Saya udah. Karena pasrah be udah ke Allah. Waduh. Lu kan ngomongin lagi, udah gua pasrahin ke Allah. Anjing bangsat, emang Allah anak buah lu. Gitu mah pada pengen ngatur Allah. Jangan begitu. Fala yajiduha fayabturu wa yas'amu. Akhirnya gugur di tengah jalan, putus asa, bahkan ada yang sampai terjerumus ke dalam dosa. Mana dosanya? Ngerasulah, protes ke Allah. Gua udah benar banget sih masih disusahin bae sama Allah. Banyak kan orang begitu. Habis gimana gua jadi orang benar makin susah. Udah dah begini bae dah. Jadi beragajulan bae. Celaka dia. Ya truku doa, ditinggalkan doa-doanya. Fayhramu hajatu. Ya udah makin terhalang orang tak kagak ngedoa lagi. Padahal dikit lagi nyampe. Makanya bener tuh kama qala status medsos tuh. Ketika yang terjadi tidak sesuai dengan keinginanmu, berarti yang terjadi ini adalah keinginan Allah. Keinginan Allah. Segitu doang. Ya kalau udah keinginan yang punya, mau protes apa yang diprotes, itu biarinin Pak. Tuh yang kedua. Salah satu ayat 5 insanun payagidahu payajalu bidu'ai alaihi payahlikum muslimun bisa babihi. Saking dia pengen buru-burunya naik derajat dalam ibadah, tapi belum tiba waktunya, buru-buru banget, akhirnya kan malah jadi bahan cemoohan orang. Ya kan? Diajakin bayar sama orang, dijolimin bayar sama orang. Kesel dia. Biarin, gua ganti doanya dah. Tadinya ma Allahumma inkana rizki bisa mai, langsung Allahumma satithu samil samlahu wa wasik zarkohu. Ya Allah, celakakanlah dia. Waduh, tiap malam baik tuh. Tiap malam. Akhirnya diijabah sama Allah. Doanya diijabah. Kalau udah diijabah, yang didoainya celakanya orang gara-gara doa dia. Apa bener itu urusan? Makanya gue udah kagak ngamalin lagi hijab nasor. Ngeri kan gitu kan. Sengaja atau tidak sengaja yang begitu bisa kena dampak. Jangan buru-buru amat, santai Pak. Ya kan gak beda begini. Bangun majlis lama banget, timbul orang udah ngeledek itu ada Pak. Jadi apa tuh bangunan? Ya duitnya kali dimakanin baik. Duit jariah orang kali dipakai anu. Epan setan lu mati. Sakit hati, langsung kita ngulin. Bisa tatir roja iya ilahi wasatit sambal. Waduh udah parah dah, udah mau farik jam ahum. Waduh. Ya satu Allah siru udah merobtuhum wasatit samlahum. Apa baik kita baca. Kadang-kadang Allah memazikhum pula memazakin. Waduh, ya Allah robek dia. Bukan bajunya doang, kehidupannya robek, acak-acakan tuh orang. Untungnya gue berteman sama Malik. Jadi sabar, yang begitu nggak diamalin. Kalau lagi inget mah, kalau lagi lupa ya kita amalin terus. Resiko hidup. Kalau kita tidak ditabrak, menabrak orang. Wayadul insana bisari, akhirnya kerjaannya ngedoain orang lain dengan doa-doa yang jelek. Doahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Akhirnya dijabah sama Allah. Orang dapat kejelekan lantaran doa-doa dia, apakah itu suatu kebaikan? Tidak. Makanya bingung kalau ada satu orang tokoh dikatakan wah dia mah wali, tapi masih bisa ngedoain orang jelek. Gak ada. Ngaco biar orang gue belak-belakannya, gue kesel banget itu sama Hanif Al-Atos. Sebenarnya itu penistaan.
Hanif Al-Atos, Habib Hanif ya, Habib Hanif Al-Atos, mantunya Habib Rizik Syihab. Itu pernah satu ceramahnya ngomong kalau pengen melihat gambaran Rasulullah, holkon wa hulukon, rupa dan akhlaknya itu sekarang itu ada pada Habib Rizik. Ada itu ceramah, nggak berani gua ngomong kok ada. Jadi gambaran Rasulullah tuh ada pada diri Rizik Syihab. Kalau urusan holkon itu, kalau hulukon itu kan akhlak. Ya beda akhlak mah dah. Orang banyak yang kagak tahu kali. Tapi kalau holkon ini rupa. La ilaha illallah. Nah, kalau rupa gimana? Nabi katanya kan paling ganteng-gantengnya manusia. Nah kan dia mah kagak ganteng-ganteng amat. Kalau branding sama tukang es di Perindapan kok bisa sama. Beda kayak itu. Jangan. Itu penistaan. Kagak ada manusia yang sama Nabi. Jangan suka nyama-nyamain. Kita cinta banget sama siapa nih? Wah dia mau gua pokoknya kayak Rasul pisan, kagak bisa. Kagak bakal ada yang nyama. Sekelas Abdul Qadir Jailani dah sama Rasulullah kagak, jangankan Abdul Qadir. Nabi-nabi yang lain BG kagak ada yang sama. Nabi Yusuf segitu gantengnya, paling ganteng-gantengnya manusia. Alam maro'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna, tuh catat tolong tuh. Apa yang potong? Yang gitu tuh, yang ikhlas tuh. Alam maro'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basaron illa malakun karim. Bantu aja tuh. Biar apa? Itu kan ceritanya begini nih, biar ngaji mau kemana baik. Siti apa namanya? Itu yang demen nama Yusuf, Juleho itu kan banget demen sama Yusuf, sampai Yusuf lagi jadi pelayan mau perkosa. Akhirnya kan kudamin duburin itu kan, di sidangnya lihat bajunya robeknya dari mana. Kalau robeknya baju Yusuf itu dari depan, berarti Yusuf yang pengen merkosa Juleho. Berarti itu perlawanan. Tapi kalau robek baju Yusufnya dari belakang, Juleho yang mudak-mudak. Makanya baju gue mau robek belakang balik. Nyadar sembarangan. Akhirnya akhirnya dimenangin lah Yusuf. Berarti udah jelas yang salah Siti Juleho ini kan istri kalau zaman sekarang mah. Ya istrinya ini dah anaknya Bambang Susilo Yudhoyono. Wah, berarti sosialita lah. Ya, iya. Malu dia diledekin. Atau selingkuh sama babu. Selingkuh sama pembantu. Karena Yusuf itu kan pembantu. Kayak kagak ada yang lain aja sih di kalangan sosialit. Lu kagak tahu Yusuf dikumpulin tuh perempuan. Yusuf suruh naik panggung, suruh lewat doang. Itu sebelum Yusuf keluar dikasih pisau sama buah suruh ngiris. Nah, falam maro'ainahu, ketika mereka melihat Yusuf, akbarnahu, mereka kaget sekaget-kagetnya, kagum sekagum-kagumnya. Wa qata'na aydiyahunna, tanpa terasa jerijinya kepotong. Bukannya buah. Berarti itu perempuan kalau udah lihat kagak sadar, lihat hari kagak sadar, ngambil batu nyambit kan. Itu enak dilihat sama orang. Udah ada ilmu apa gua ada di Al-Quran. Yang takut komplit Al-Quran mah ilmu yang komplit. Tapi syaratnya satu, jangan buru-buru, jangan terlalu santai. Ayo sesuaikan dengan ritmenya. Jangankan urusan dunia, urusan ibadah pun seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah. Ini manaki udah berkali-kali tiap bulan belum keluar hasil baik. Ya jangan ditujuin hasilnya, jangan ditargetin hasil, jangan difokusin hasilnya. Udah ikutin baik, jalanin baik. Oh berarti nggak usah ngedoa lagi manaki biar tolol lagi. Ya doa aja. Gimana caranya biar doa kita kagak nyiksa kita? Anggap doa itu kewajiban. Doa itu kewajiban. Kok kewajiban? Yaitu Al-Qurannya ngomong ud'uni astajib. Berdoalah kepada aku. Allah yang nyuruh, gue mau ngejalanin perintah Allah. Mau dijawab mau kagak ya kita udah ngejalanin yang disuruh. Udah ngejalanin suruhan. Jadi gitu istiqomah. Amin ya robbal alamin. Fatihah. Alhamdulillah.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Ya zal jalali wal ikram Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka min zambina. Allahumma ilam akun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pulang Lampung kita. Ada di ini. Padang. Iya kemarin. Pakai lagu dong. Lu tadi kira buat pakai lagu. Jadi sekian enggak datang lu kira buat asik, sekian enggak datang. Belum ya. Pakai son pulang ke Padang. Iya. Mudik. Main. Begini. Iya. Iya, dari orang ketahuan pembohong sama soal. Ini lagi BBM berjalan biru. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad
wa nuril absari wa adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil adai wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ala dini wa kuliniyatin sholih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin mu'alifah kita Menarwai jami ulamai nabiyina khususan rahadati syahmadana As'aluka karamah wal barakah wa syafa'a alayhi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim barokah wa karamah syafiqatul wal syafa'ah waridallahu Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal istijalu wa taraki fil birri fa innahu hislatul mufawwitatul maqasidil muqi'atu fil ma'asi. Wa amal istijal, adapun al istijalu sifat terburu-buru, sikap tergesa-gesa. Wa taraki atau lawan dari terburu-buru, terlalu lemot, terlalu santai. Fil birri, dalam haliah kebagusan. Nah, buru-buru dalam kebaikan, terlalu santai dalam kebaikan, itu nuskhotin fa innahu hislatul mufawwitatul maqasid. Keduanya adalah perkara yang dapat menggagalkan kita mencapai tujuan. Jadi orang mah jangankan urusan ibadah, urusan dunia baik, jangan buru-buru, jangan terlalu santai. Buru-buru banget bisa gagal, terlalu santai gagal. Yang boleh gimana? Wow, tapi pasti. Jadi slow itu bukan nyantai ya,
Apa bahasanya? Ya biasa aja. Enjoy lah. Biasa aja. Nah urusan ibadah hancur kalau buru-buru. Jelas. Apalagi urusan dunia. Urusan ibadah baiknya bisa gagal kalau terlalu nyantai. Ya sama urusan dunia juga bisa gagal. Nah sifat buru-buru, sifat terlalu santai ini keduanya termasuk daripada sifat jeleknya hati. Kan ini lagi ngebahas hati Malik masih ngebahas hati kagak boleh hasud, hati kagak boleh takabur, kagak boleh ria, kagak boleh sum'ah segala macam. Sampai kemarin ada pembahasan hati jangan tulul amal. Apa itu tulul amal? Terlalu banyak rencana yang berkaitan dengan dunia. Semangat banget nyari dunianya. Emang tujuannya mau ngumpulin dunia. Tapi kudu bisa ngebedain mana tulul amal, mana himmah. Kalau himmah ya bisa jadi secara dohiriahnya nih orang lagi ngejar-ngejar dunia. Semangat kerjanya, semangat bisnisnya. Ngaji bawa alam bisawab, telepon nyampe ke lapak tuh kan. Samperin ke sono, semangat dia. Itu tulul amal belum tentu kan begitu. Bisa jadi himmah. Apa itu himmah? Punya tujuan yang gede. Dia nyari dunia segitu getolnya, tujuannya bukan kesenangan dunia. Kenapa? Pengen ngejaring amal ibadah di dunia. Karena memang ibadah itu kudu punya duit. Siapa bilang ibadah gratisan enak baik? Lu punya koko, punya peci, bayar kagak? Bayar. Kecilnya segitu. Makanya salah kalau ada orang Islam, ada kiai ngajarin wah jangan pada usaha. Salah itu. Daglok gitu kiai itu kan gitu. Pembelaan saya biasa. Yang penting tujuannya buat ibadah. Itu himmah. Nah, yang boleh kita punya himmah. Kemudian hindari lagi penyakit hati. Ini penting nih. Karena hati dari anggota yang lain itu paling penting. Enggak boleh punya istijal. Enggak boleh taroki. Apa itu istijal? Apa-apa pengen buru-buru baik. Kawin gue pengen buru-buru nggak mulai itu. Ini yang ada tangkap hansip kan gitu. Itu gara-gara buru-buru, belum siap, belum apa, belum kawin bayar tenang. Ngaji gua diajarinnya begitu. Seorang istri adalah pintu rezeki. Itu kalau satu, berarti pintu rezekinya satu. Kalau dua, kalau tiga. Kalau udah kawin dulu, rezekinya belakangan. Daglong kan gitu. Kenapa? Buru-buru tanpa persiapan. Akhirnya gagal tengah jalan. Nah terlalu santai hancur juga. Malah bahasa Imam Ghazali mah wa innahul hislatul mufawwitatul lil maqasidi al muqiyatu fil ma'asi. Kalaulah buru-buru itu, terlalu santai itu berkaitan dengan ibadah, maka selain daripada menghalangi tujuan, menggagalkan harapan, juga bisa muqiyatu fil ma'asi, bisa narik ke maksiat. Bisa jadi narik ke maksiat. Fa inna min ayatil kal hislah tabdu ayatadharu afatun arbaun. Karena kalau orang yang punya sifat buru-buru atau orang yang punya sifat terlalu santai, maka dia akan memunculkan 4 macam bahaya dari dirinya. Mana? Ihdaha ayak sidal abidu manzilatan fil khairi wal istiqomah. Kalau dia buru-buru dalam masalah ibadah, buru-buru banget nih, nanti timbul rasa tujuan, timbul keingin dengan ibadahnya ini supaya dia buru-buru dapat manzilah, dapat martabat. Mondok 2 tahun, udah langsung pengen jadi kiai baik tuh.
wirid biar banyak. Apa? Pengen buru-buru kaya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Makanya bolak-balik asogiri, manakiban kagak berhenti tujuannya belum kecapai juga bisa jadi ini penyakitnya kalong. Ada nggak kalong? Ada. Hati-hati. Lah kalau umpamanya selawatan, bareng sama si A itu pergi selawatan, mah dia mah jarang, tapi dia mah yang dia pengen ketemu baik itu, ini rahasianya. Jangan dijadiin target. Makanya jangan kenyang sama Fadilah. Fadilah juga kalau di Arab, kalau di Jakarta mah Fadilah kan gitu. Ini mah udah Fadilah, Fadilah diudak-udak, ya kan. Puasa 3 hari lakot jakum, pengen buru-buru kebal. Ada pengen buru-buru kebal. Ya, jangankan sama golok. Jangankan sama golok. Sama oyot BG masih baret. Kenapa? Salah tujuannya. Tujuannya salah. Apa lakot jakumnya yang kagak manjur? Hati-hati, ini bolok konco. Bukan lakot jakum yang kurang manjur, tapi muka lu yang hancur kan begitu. Aduh, dari jauh kayak Camat Cianjur, udah deket kayak monyet di Banjur kan. Jelek banget tuh bahasa. Aduh. Korek. Jangan buru-buru, santai. Tapi santai buat gua nggak boleh. Tuh kalau buru-buru. Nah, istijal bahkan mukiatu fil ma'asi bisa menarik ke ranah maksiat. Mana maksiatnya? 1, emang bener kalau ibadah ngarepin martabat naik? Bener gak? Pengen diangkat derajat tujuan ibadahnya, bener gak? Kalau nggak bener berarti masih ya. Faina minha manzilatan airutbatan fil khairi wal istiqomati. Pengen buru-buru istiqomah, pengen buru-buru derajatnya tinggi, pengen diburu-buruin dijadiin paling kiainya. Mana-mana gamis ngengser. Aduh. Korbannya segede triplek. Tetep dipanggilnya mah. Mana Malik? Buset. Perasaan gue udah berbulan-bulan pakai kain masih dipanggilnya mana Malik baik. Ustad lu, gua Ustad. Sampai dimerekin belakangnya, panggil saya Ustad. Itu akibat apa? Istijal. Pengen buru-buru dalam ibadah. Banyak yang begitu sekarang, ngebadeg kan. Ngaji kagak, apa kagak, jadi tukang foto doang tadiannya. Berhubung nasibnya rada bagus jadi mantu kiai, terus gandeng-gandeng tukang ceramah, sekarang panggilannya udah Al Ustad. Berani cuap di depan ummah. Blon. Jamaahnya ya super blon. Lama proses. Santai. Terlalu nyantai juga nggak bor, enjoy kalau kata Pak Ketua mah enjoy lah. Masalah ibadah kudu dibawa masalah usaha juga mau kemana emang buru-buru banget bisa menggagalkan tujuan. Ya iya kita mau ke Pemda buru-buru, wah batbet bawa motor, ngapa karena buru-buru nggak hati-hati jatuh, nyampe nggak ke Pemda? Nggak nyampe, masuk akal. Nah, waya jetahidu paruba mayastajilu pinaili hal manzilata walaysa zalika fi waqtil istijal. Pengen buru-buru nyampe naik derajatnya, padahal waktu naik derajatnya belum sampai. Gimana dah? Ini pisang belum waktunya mateng. Karena buru-buru disemprot. Mateng, rasanya beda sama yang mateng di pohon. Ayo, beda nggak? Beda. Yang di karbit sama yang mateng di pohon beda. Karena apa? Karena buru-buru. Dia belum pantas-pantasnya disebut ustad, tapi kemana-mana sudah mengustadkan diri sampai mesen di KTP-nya taruhin ustad gua itu ustad. Ustad Abdul Malik.